Doro, kalau mendengar kabar ada koruptor ditangkap itu sedih. Hah? Tapi saya juga sekaligus bahagia gitu. Kamu tuh langsung di pendirian gimana sedih terus bahagia gimana? Ya, sedih karena masih ada aja koruptor di negeri ini begitu. Bahagia karena bukan saya yang ditangkap. Ya. Gini Pak Bambang, ini kan banyak koruptor yang ditangkap KPK, tapi banyak juga yang mengatakan kalau kinerja KPK itu belum maksimal gitu ya. Iya. Ya, belum maksimal. Yang diselamatkan KPK katanya masih lebih sedikit dibanding kebocoran negara yang memang nyata-nyata begitu kan? Nah, Selama 11 tahun, paling tidak 10 tahun kiprahnya, setidak-tidaknya potensi kerugian dan kerugian yang sudah diselamatkan KPK itu 249 triliun rupiah. Wah. Prestasi itu, Doro. Kami 1 tahun itu cuma dikasih dana sekitar 600 sampai 700 M. menghasilkan segitu. Wah, Ya. luar biasa. Saya mau kasih contoh, hampir 80% korporasi yang bergerak di sektor minyak itu dari luar. Artinya multinational corporation. Ketika minyak itu disedot, namanya lifting, oil lifting, disedot, maka informasi yang diberikan oleh korporasi ini kepada headquarternya dan kepada pemerintah itu bisa beda. 2-3 tahun yang lalu kami bersama-sama BPK, BPKP mendapatkan satu case dan begitu dihitung nilainya 153,4 triliun dalam 1 tahun. Di DKI Jakarta tahun 2012 premium dan solar yang beredar di Jakarta yang diberikan Pertamina kepada Pemda itu kurang upah pungut pajaknya karena ada informasi yang berbeda. Dan dalam tahun itu solar dan minyak di DKI Jakarta yang kurang upah pungut pajaknya 200 miliar. Jadi kalau bicara seperti itu, bicara luar biasa sekali. Itu duit banyak banget, saya bingung ngitungnya, Pak. Iya. Coba kalau diberikan kerupuk, Waduh, Pak, bisa batuk-batuk saya, Pak. 200 Tapi triliun kita hampir lebih. percaya ya, kayak tebang pilih gitu ya. Kayaknya gitu. Tapi gimana cara menurut kamu? Masa KPK tebang pilih? Iya, Pak Mas. kita betul melakukan tebang pilih, tetapi yang dipilih itu yang sudah ada unsur-unsur buktinya. Jadi unsur-unsur yang menjadi bagian dari pembuktian. Jadi alat buktinya memang sudah ada. Kalau kita menangkap orang, memenjarakan orang yang tidak bersalah, itu namanya kezaliman gitu. Jadi memang KPK tebang pilih dalam konteks kalau sudah ada buktinya, itu yang kita tangani. Tapi untuk menuju ke tersangka itu kan ada proses, ada alat bukti yang diperlukan. Nah, di dunia KPK menjadi satu-satunya lembaga yang berhasil membawa seluruh kasus korupsinya dan memenangkan di pengadilan. Bahasa kerennya itu 100% conviction rate. Akurat, Doro. I agree. Bukan perkara tebang pilih, tapi I agree apa sih? Ya, I agree. Agree aja. I agree, I am negeri. Saya setuju. Tapi gini ya, Doro ya. Menurut analisis saya, sering terjadi tuh, Doro, upaya-upaya pelemahan terhadap KPK itu terus saja. Tapi yang Doro, semua rakyat itu tetap berharap jangan sampai KPK itu jadi lemah. Kita kan tahu tuh orang-orang yang gembosin, apalagi justru wakil rakyat itu loh. Asem banget. Jangan salah, kadang yang lemah itu malah baik loh, Mas Sentilun. Apa? Ya, contohnya ada kata lemah lembut, lemah gemulai. Itu kan kalimat-kalimat yang baik. Ya kayak majikanku juga lemah. Lemah apa? Lemah syahwat. Ada omongan badur, jangan didengerin. Kurang pendidikan. Makanya jomblonya awet. Nah, ini tadi kembali kepada yang Mas Sentilun bilang tadi itu, bahwa banyak sekali orang yang tidak suka dengan KPK. Ada usaha sistemik gitu. Di semua kebaikan pasti ada yang tidak suka. Kalau pakai bahasa yang filosofis itu, peran-peran kenabian pasti ada setannya gitu, yang menghalau itu. Itu pasti itu. Iya, Pak. Dunia kok ya. Setannya bisa nunjuk ke tempat lain ya, nggak yang ke sini, Pak? Tadi Bapak kesini nih. Jadi KPK itu selalu dipersoalkan
sebagian kewenangannya, terutama kewenangan penyadapan. Padahal lembaga lain pun punya kewenangan penyadapan. Polisi punya, BNN punya, Densus punya, Kejaksaan punya, Komisi Yudisial punya. Tapi yang selalu dipersoalkan kewenangan penyadapannya hanya KPK. Kedua, Undang-Undang KPK itu termasuk undang-undang yang paling banyak di judicial review. Sampai sekarang udah hampir 17 kali Undang-Undang KPK di judicial review. Yang menjudicial siapa? Sebahagian besar koruptor dan teman-temannya. Terus yang ketiga, acap kali semua kinerja KPK itu dinafikan. Seolah-olah KPK ini kerjanya kok cuma nangkep orang. Padahal pekerjaan KPK tidak hanya itu. Ada cukup banyak pekerjaan yang lebih strategik yang sudah dilakukan KPK. Bahkan 60-70%, sebagian sampai 80% pekerjaan KPK itu tidak di bidang penindakan. Kami merumuskan ada 5 sektor strategis yang perlu mendapat prioritas. 1, revenue. Revenue itu apa, Mas? Pajak. Ternyata 68% APBN kita itu ada di sektor pajak. Tapi kalau dicek berapa jumlah kasus korupsi di sektor pajak, orang nggak bisa sebut. Artinya pemahaman orang mengenai korupsi di sektor pajak itu masih belum cukup sempurna gitu. Iya. Seolah-olah yang ditangkap soal pajak itu hanya gayus saja. Padahal banyak ya. Padahal yang lain. cukup banyak dan sekarang sedang dibangun terus. Kami melakukan koordinasi yang cukup kuat dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan itu. Yang kedua di sumber daya alam. Wah, itu. Yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang diinginkan oleh investor karena kita punya agunan. Agunannya luar biasa, yaitu apa? Sumber daya alam yang luar biasa sekali. Hampir sebagian besar kekayaan alam kita itu di bawah 10 besar. Maksudnya 10 besar tuh tidak ada yang 11 besar. Emas nomor 2, tembaga nomor 1, kayak gitu. Batu bara nomor 3, kayak gitu. Jadi luar biasa tambang batu baranya. Tapi selama ini perampasan harta kekayaan Indonesia, sumber daya alam Indonesia itu digunakan laut sebagai sarana dan prasarana, dan kita tidak pernah memberikan konsentrasi pada laut. Wah, jadi ya semoga saja, Ndoro, Ya. negara kita ini suatu saat itu benar-benar akan bebas dari korupsi. Karena ya, Ndoro ya, korupsi itu cenderung membuat orang semakin rakus, semakin serakah. Orang belajar itu selalu ambil manfaatnya. Orang kena musibah ambil hikmahnya. Tapi kalau orang korupsi selalu ambil sebanyak-banyaknya. Nah, penegak hukumnya juga harus hati-hati dan jangan main tangkep. Kayak kemarin saya udah pakai helm masih ditangkep. Kenapa? Saya lupa bawa motor.